Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, sehingga bisa bersilaturahim secara virtual, secara tatap maya ya Bu Rini. Alhamdulillah, salawat salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya diajak Ibu Dinia berkolaborasi, belajar bersama dalam acaranya Bu Dini, yaitu tentang belajar calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang diprogramkan Bu Dini, apa yang akan dilaksanakan Bu Dini bermanfaat buat sekolah, buat anak-anak di sekolah, dan di masyarakat umum pada umumnya. Pada kesempatan siang hari ini saya diminta tolong Bu Dini untuk sebagai moderator yang akan membawakan susunan acara. Nah, pada kesempatan baik ini susunan acaranya yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga paparan dari Ibu Dinia, kemudian yang keempat sesi tanya jawab, kemudian yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu semua yang hebat dan luar biasa, kita awali pada acara siang hari ini, kita awali dengan baca basmalah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan kurang lebih 2 jam ke depan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Melanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Tanah Tinggi 01. Kepadanya kami persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Imam. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan dan Ibu semuanya, para undangan, terutama Ibu Dini, Ibu Dinia ya, yang melakukan kegiatan pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SDN Tanah Tinggi 01. Yang saya hormati para undangan dalam kegiatan diseminasi budaya positif BTS bawa tumblermu sekarang, yang akan nanti dipaparkan oleh Ibu Dinia pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan
untuk bersilaturahmi ya. Secara tidak langsung kegiatan ini kita dapat bersilaturahmi dengan Bu Dinia yang kebetulan pada hari ini atau kesempatan hari ini walaupun jauh di sana tapi tetap melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Kemudian kita juga bersua dengan Bapak dan Ibu orang tua murid dari kelas 4A. Bagaimana keadaannya Bu? Bapak Ibu sehat semua? Sehat. Bu, Bami. Dan ada juga undangan dari teman perjuangan ya, teman perjuangan Ibu Dinia. Saya lihat tadi ada Bu siapa ya Bu Dini ya? Bu Herawati ya? Ya, Bu Herawati dari JP29. Kemudian ada siapa lagi Bu Din? HP siapa? Orang HP saya di situ. Hei, Ya, nuduh aja lagi. ya, mohon maaf Bu Nur. Di unmute aja Bu Nur. Di mute Bu Nur. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi dalam hal ini Ibu Dinia melaksanakan program calon guru penggeraknya ya CGP. Alhamdulillah Bu Dinia tes seleksi untuk calon guru penggeraknya lulus dan sekarang dalam masa pelatihan. Di dalam pelatihan ini ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan, yang harus dilalui, yaitu salah satunya adalah melaksanakan diseminasi budaya positif, yang pada kesempatan hari ini budaya positifnya adalah dengan singkatan BTS, ya, bawa tumblermu sekarang. Memang kegiatan ini perlu kita budayakan. Karena kita lihat kalau anak-anak membawa minum yang dibeli ya dengan menggunakan botol plastik yang tidak bisa diisi ulang. Nah, botol plastik ini adalah sampah yang nanti itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai di dalam tanah. Nah, kalau sudah lama terurainya dan juga tidak baik juga untuk kesuburan tanah. Nah, dengan mudah-mudahan dengan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Dinia ini dapat mengimbaskan kepada budaya positif ini dapat terimbaskan tidak hanya di kelas 4A saja, tapi juga berimbas di sekolah kita. Budaya positif ini bahkan bisa juga diimbaskan ke masyarakat luas, karena di sini kan ada ibu-ibu orang tua murid ya, jadi bisa juga nanti dipraktekkan di dalam di lingkungan rumahnya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini, diseminasi ini dan proses dalam program calon guru penggerak ini yang dilakukan oleh Bu Dinia dapat berjalan dengan lancar dan bisa mengimbaskan ya ke seluruh warga sekolah sehingga kita dapat bergerak bersama-sama. Karena dengan bersama kita insya Allah pasti bisa ya untuk membudayakan budaya positif yang akan insya Allah akan dilaksanakan utamanya dari kelas 4A dulu yang nanti akan diimbaskan di sekolah SDN Tanah Tinggi 01. Mungkin itu saja sambutan yang saya sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Sekali lagi kita bergerak bersama, insya Allah bersama kita bisa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Ibu Fat, Bu, selaku maaf Bu, kepala. suaranya kecil Bu. Ya, terima kasih atas Ini sambutannya. tidak terdengar Bu. 02, 01. Ini kenceng kok, udah. Baik Bapak Ibu, tolong kerjasamanya yang ini nanti ada sesi tanya jawab, untuk sementara di unmute dulu ya. Nah, selanjutnya yaitu materi paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dinia. Mohon izin saya untuk share screen sebentar. Ya, Pak. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak, lagi proses Pak Imam. Ya. Sudah Pak Imam. Oke. Ya. Kalau sudah tampil silahkan Ibu Dinia. Baik. Sudah. Ya. Terima kasih kepada Pak Imam untuk waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Tanah Tinggi 01, Ibu Siti Fatimah Zahara, yang sudah memperkenankan saya untuk melakukan diseminasi ini di siang hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Rosianah yang berkenan hadir, Ibu pengajar praktik saya, serta Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan di SDN Tanah Tinggi 01, dan orang tua murid semuanya di kelas 4A. Terima kasih sudah hadir, dan teman-teman saya yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Nah, hari ini saya akan melakukan pengimbasan aksi nyata budaya positif dari modul 1.4. Ini saya mengambil program namanya BTS. Jadi bukan BTS yang itu ya, apa anak-anak biasa, Bu BTS itu yang ini Korea gitu, bukan. Tapi BTS ini apa sih BTS gitu kan? BTS ini adalah ini. Mohon di-mute ya Mama Wahyu Nadira. Ya. Oke. BTS adalah bawa tumblermu sekarang. Kalau orang tua di kelas 4A sudah paham ya, anak-anak memang saya minta untuk dari awal tahun pelajaran untuk membawa minum sendiri. Itu sudah. Nah, kenapa sih harus saya punya program seperti ini? Ini adalah latar belakangnya. Mungkin Pak Imam bantu di skip dulu videonya. Di sini berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita kan sebagai tugas guru itu adalah menuntun murid ya, menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alamnya anak tuh apa sih? Kodrat alamnya itu bermain. Kemudian zamannya apa? Mengikuti zaman yang sekarang, semua serba canggih, serba pakai elektronik, itu juga termasuk. Nah, selain itu, menurut KHD, sekolah ini kan diibaratkan sebagai ladang, sedangkan guru itu kan diibaratkan sebagai seorang petani, dan anak ini diibaratkan sebagai benih. Kita sebagai guru itu nggak bisa memaksa anak, kamu harus seperti ini, itu nggak bisa. Tapi kita bisanya hanya menuntun mereka. Mereka sudah punya sifat alamiah yang ada dalam diri mereka. Seperti halnya orang tua juga begitu. Kita wajibnya untuk menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka. Kita ikutin. Tapi apa, itu bukan sebebas itu. Tapi kita tetap harus ada pegangan. Harus kita kasih tahu. Tapi tidak memaksa ya. Itu yang seperti itu. Nah, seperti halnya menanam, padi itu nggak mungkin bisa berubah jadi jagung. Mungkin ada bibit yang kurang baik. Nah, kita bisa melakukan treatment, bisa melakukan apa, bisa hingga menjadi bibit yang baik. Kemudian, selain guru diwajibkan untuk menuntun dan menegaskan kodrat tersebut, guru itu juga bisa menuntun dengan cara menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif ini bisa dimulai dari hal yang terkecil dulu, dari kelas dulu. Nah, budaya positif yang perlu dikembangkan diantara adalah rasa kepedulian dan tanggung jawab. Nah, peduli terhadap lingkungan itu merupakan salah satu yang memang harus ditegaskan ya dalam diri murid ya, dan tanggung jawabnya juga. Apalagi sekarang kita melihat kondisi sekitar, banyak sekali sampah yang susah diuraikan. Ada botol plastik, kantong plastik, sedotan, tas kresek, dan banyak sebagainya, styrofoam. Nah, itu merupakan salah satu jenis pengemas yang susah sekali untuk diuraikan oleh tanah. Nah, untuk itu, untuk mengurangi jumlah plastik yang terbuang, kita bisa menggunakan atau membawa dengan tempat minum sendiri, mulai dari kegiatan itu.
Kenapa sih harus bawa tempat minum sendiri? Karena kan bagi sebagian orang gaya hidup ramah lingkungan itu tidak selalu diawali dengan hal-hal besar. Kita bisa awali dengan hal-hal yang kecil, seperti ada pepatah yang bilang, big step start with an inch. Diawali dari diri sendiri dan dimulai dari kebiasaan yang simpel. Yang kemudian nanti ke depannya hal tersebut akan bisa menjadi kebiasaan dan membuat orang lain tertarik sehingga bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin di sebagian sekolah yang sudah sekolah adiwiyata atau sekolah yang menuju sekolah adiwiyata ini sudah digalakan ya, apalagi sekolah adiwiyata, semua sudah diwajibkan untuk membawa minum sendiri. Ini berlaku bukan hanya di sekolah ya, tapi bisa juga ketika jalan keluar atau kemana, itu juga bisa membawa tumbler sendiri. Selain lebih sehat, ini juga tentunya bisa lebih hemat. Nah, itu juga merupakan salah satu gerakan budaya positif lingkungan dan mengajarkan anak untuk berkarakter tanggung jawab. Oke, next Pak Imam. Iya. Nah, tujuan dari budaya positif BTS ini, yang pertama saya ingin menerapkan budaya positif peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga budaya positif rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh anak, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap diri sendirinya, berlatih untuk bertanggung jawab, tidak perlu diingatkan untuk membawa botolnya sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menerapkan restitusi untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, tolak ukur dari keberhasilan ini yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab murid, mohon maaf agak tipu nulisnya dengan karena pakai HP ya. Dengan setiap hari rutin membuat tumbler dari rumah, kemudian berkurangnya sampah plastik dan pengembalian identitas anak yang memiliki masalah. Next. Mohon maaf saya terlalu cepat. Oh, ya. Oke. Nah, untuk lini masa ya. Untuk lini masa tindakan kita, tindakan yang saya lakukan di aksi nyata ini, yang pertama dengan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah tentunya, saya meminta saran, meminta masukan untuk kegiatan ini, ada manfaatnya atau tidak, atau seperti itu. Kemudian komunikasi dengan guru pengganti di kelas, karena memang saat ini saya sedang cuti ya, saya jadi butuh kolaborasi, sangat membutuhkan bantuan dari Ibu Dila, mohon maaf kalau banyak merepotkan. Kemudian sosialisasi kepada murid tentangnya pentingnya BTS, kemudian kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kemudian komunikasi dengan orang tua, sudah saya pernah infokan ya, kemudian pelaksanaan dan pemantauan, kemudian refleksi, dan yang terakhir adalah pengimbasan aksi nyata yang sekarang ini. Nah, dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, yang pertama adalah kesepakatan dan kerjasama dengan kepala sekolah, murid, serta orang tua murid. Budaya positif pada program BTS ini diantaranya yang pertama adanya kesepakatan kelas itu kita terapkan, kemudian pemahaman tentang kebutuhan murid, terus adanya posisi kontrol guru, profil pelajar Pancasila, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dari budaya positif ini. Next. Tadi kita ngomong sih budaya positif itu apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah maupun di kelas yang berpihak pada siswa. Jadi agar siswa itu atau murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Dan tujuan membangun budaya positif ini di kelas maupun di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak, terutama karakter yang berbasis profil pelajar Pancasila. Di antaranya tadi ada rasa tanggung jawab. Kemudian, nah, seperti kita tahu, kebutuhan manusia ini guru tuh harus mampu memahami dari kebutuhan anak. Ini menurut teori dari William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan anak, kebutuhan kita sebagai manusia, selain kebutuhan yang primer, kebutuhan bertahan hidup, kita tuh juga punya rasa kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian rasa penguasaan, rasa kesenangan, dan kebebasan. Kasih sayang itu misalnya, kalau di kelas terjadi anak misalnya seperti ini, dia ingin mencari perhatian terus, berarti kita harus paham sebagai guru bahwa anak ini memang butuh kasih sayang, jadi penanganannya bisa tepat. Kemudian penguasaan, ketika kita mengajar, dia merasa
wah aku bisa menjawab seperti ini. Oh ternyata ini anak butuh penguasaan. Jadi dia butuh dihargai seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini kalau di kelas kita misalnya melihat anak kita udah melakukan pembelajaran, namun anak masih bosan, tidak mau memperhatikan ke kita, berarti ada sesuatu hal yang perlu kita tanyakan ke dia. Dia tuh pengennya apa sih? Pembelajaran yang bagaimana? Nah, kita sebagai guru juga harus wajibnya memberikan pembelajaran yang variasi, bukan yang monoton itu terus. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini memang sebagai kodrat alam anak ya. Dia senang kebutuhan kesenangan ini. Dia senang melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi dia dengan cara dia kesenangan ini. Nah, apa sih akibatnya jika kebutuhan tidak terpenuhi? Seperti halnya kita. Kalau kita tidak bisa, kebutuhan kita tidak terpenuhi selain kebutuhan tentang hidup ya. Misalnya kasih sayang, kebebasan, kemudian merasa dihargai, merasa kesenangan, ini akan muncul masalah. Nah, seperti halnya dengan penerapan budaya positif ini, tentunya pasti muncul masalah, nggak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah. Nah, di sini guru ini harus bisa menempatkan dirinya. Ini ada beberapa posisi kontrol guru, yang mungkin juga bisa sebagai posisi kontrol orang tua ya, bisa diterapkan mungkin di rumah juga. Yang pertama ada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini yang negatif, ini yang nggak boleh Bapak Ibu. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum, dia itu lebih condong, mungkin kita masih sering ya, kita lebih condong kalau penghukum mau nggak mau, kamu harus seperti ini, itu dia nggak mau tahu alasannya. Mau anak telat karena semalam mungkin bantuin orang tuanya atau apa, dia nggak mau tahu, yang penting dihukum, kemudian misalnya nggak ngerjain PR, disuruh keluar, mengerjakan di luar, atau disuruh berdiri di pojokan atau di depan kelas. Itu penghukum, dan itu tidak baik karena bisa bukan kita menyelesaikan masalahnya dia, tapi menambah jarak antara kita dengan dia itu semakin jauh. Jadi kita sulit untuk menjangkau dia, sulit untuk diajak bekerja sama. Itu seperti itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini juga kurang baik. Nih, pembuat merasa bersalah mungkin membuat anak merasa rendah diri. Biasanya tuh guru yang membuat merasa bersalah tuh sering bilangnya seperti ini ke orang tua. Emang kamu nggak kasihan ya nak sama bu guru ya? Kok kamu seperti itu sih? Ayolah jangan seperti itu. Gitu. Nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah misalnya. Itu juga tidak baik untuk anak. Nah, posisi sebagai teman ini sudah ke positif, cuma ada kendalanya yaitu kalau sebagai teman, ketika anak tersebut dengan guru lain, itu akan membuat anak jadi tidak disiplin lagi gitu. Jadi kalau sama kita, ya oke. Tapi kalau sama orang lain, udah nggak bisa. Karena kita udah posisikan dia sebagai teman. Yulah, bantu ibu ya, ntar gampang lah ibu bantu-bantu gitu. Kalau kamu nurut sama ibu, itu salah satunya teman seperti itu. Itu juga nggak baik. Kemudian pemantau, guru ini sebagai pemantau, dipantau, kita ada peraturan di sekolahan, kita pantau, kita amati, berapa kali dia melakukan kesalahan, kita ingatkan, kemudian, tapi tanpa ada solusi, misalnya kamu mau, kegiatan kamu selanjutnya apa untuk menyelesaikan masalahmu ini, itu nggak bisa di posisi pemantau. Ini juga udah bagus sih pemantau sebenarnya. Tapi yang lebih ideal, itu adalah sebagai manajer. Karena di sini, kita bisa membuat anak, bisa mengajak anak untuk mengontrol emosinya dia, untuk tahu apa yang dia butuhkan, untuk memahami solusi apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Misalnya ada anak terlambat. Kamu kenapa nak terlambat misalnya? Ibu, saya terlambat gara-gara semalam saya begadang bu, bukan begadang sih, tidurnya kemalaman bu, gitu. Main HP misalnya, lah kok main HP? Ya bu, seharusnya saya nggak bisa tidur, misalnya kayak gitu. Terus kita sebagai guru, kalau penghukum pasti kan langsung marah ya. Kalau sebagai manajer, ini kita bisa gini. Iya sih kalau memang nggak bisa tidur, ibu pun bisa main HP, tapi kan itu bikin kita sakit, kita bisa bilang seperti itu. Kita validasi dulu kesalahan dia, menstabilkan emosinya dia. Kemudian dia bilang, iya bu, saya juga main HP gitu jadi telat sekarang, kata gitu. Terus solusi kamu gimana nak biar nggak telat lagi kayak sekarang? Ya mungkin dia bisa berpikir solusinya, itu sebagai manajer. Jadi kita tidak yang
merayu-rayu, tidak yang mengajak-ajak untuk mengikuti kita, untuk membuat dia merasa bersalah, apalagi menghukum, berteriak, marah, itu tidak perlu yang seperti itu. Itu kita bisa latih dan bisa praktekkan. Saya juga masih berlatih, nanti akan coba saya praktekkan di kelas saya. Ini sudah lumayan praktek kemarin. Kemudian ada di posisi manajer, ini yang harus kita lakukan tadi, yaitu segitiga restitusi. Kita harus melakukan restitusi. Restitusi itu sebenarnya apa sih? Restitusi itu proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan menyelesaikan tapi memperbaiki. Dia punya rasa bersalah. Salah itu wajar loh Bapak Ibu. Semua orang juga pernah salah, ya. Jadi jangan membuat kesalahan anak itu menjadi sesuatu yang sangat besar hingga membuat anak itu jadi tidak bisa jadi rendah diri, jadi tidak bersemangat, mungkin malah khawatirnya malah muncul rasa dendam yang seperti itu jangan sampai. Nah, di sini restitusi itu diperlukan karena untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya dulu yang tadi kita tanyakan, kamu tentu punya alasan ya tadi kenapa kok sih telat seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya sih misalnya kalau ibu nggak bisa tidur ya ibu main HP, tapi ibu jarang seperti itu. Sekarang kalau nggak bisa tidur ibu biasanya ambil wudhu, kemudian sholat, kemudian berdoa, zikir, sama lama ketiduran, seperti itu mungkin. Nah setelah itu menanyakan keyakinan ke mereka. Terus kamu supaya tidak terlambat lagi bagaimana caranya nak? Gitu. Itu udah sesuai belum ya sama keyakinan kelas kita tanyakan yang seperti itu. Oh tidak sesuai Bu, itu kan ada seperti ini. Ya harusnya kamu bagaimana? Kalau misalnya si anak belum bisa menemukan solusi, kita bisa pancing solusinya. Setelah menemukan solusi, kita bisa ajak mereka untuk, ya nih bisa dilakuin ini, perlu bantuan nggak dari orang tua atau perlu bantuan nggak dari ibu untuk mengingatkan? Oh enggak Bu, kalau dia merasa enggak, ya berarti enggak. Nah di situ dia jadi motivasinya bukan karena takut akan dihukum, bukan karena tidak melakukan supaya dapat penghargaan, bukan, tapi motivasinya lebih yang dari dalam diri dia sendiri. Itu yang perlu kita kembangkan, memotivasi anak, tapi dari dalam dirinya sendiri. Tidak perlu dengan kalau kamu nggak datang ini, kalau kamu nggak bawa botol minum saya hukum, kalau kamu bawa botol minum nanti saya kasih hadiah gitu, enggak, tapi dari dirinya sendiri untuk punya rasa tanggung jawab seperti itu. Next Pak Imam. Oke. Nah, aksi nyata yang saya lakukan budaya positif ini dari bawa tumblermu sendiri. Yang pertama tadi ya konsultasi dengan kepala sekolah, ini sudah saya laksanakan dari ibu, ada saran dari ibu juga ini sudah dilaksanakan. Kemudian ini aja bukti-bukti dari aksi nyatanya. Yang ini tentunya berkolaborasi dengan guru yang menggantikan saya, ini pasti ya. Bu Dila ya, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Dila karena sudah mau membantu saya menyampaikan informasi ke anak, melaksanakan yang memang saya sarankan yang seperti itulah. Kita saling sharing di situ. Kemudian sosialisasi tentang pentingnya BTS ini sudah saya lakukan juga. Karena saya dengan cuti, jadi saya pakainya juga Google Meet juga. Sebenarnya pengen sih bisa langsung seperti itu karena keadaan ya sudahlah, yang penting terlaksana dan anak-anak bisa seperti itu. Alhamdulillah terlaksana. Kemudian ada pembuatan next ya Pak Imam. Iya. Ada pembuatan kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas itu perlu dilakukan ya. Kita bisa tanya ke anak, apa sih yang boleh dilakukan di kelas, apa sih yang nggak boleh. Kemudian kita rangkum dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, kita jadikan beberapa pernyataan. Dan tentunya pernyataan bukan yang pernyataan yang negatif. Misalnya, jangan berlari di koridor. Enggak seperti itu. Tapi kata-katanya bisa, berjalanlah di koridor. Nah, seperti itu. Kemudian, dari kesempatan kelas ini tidak perlu terlalu banyak dan terlalu panjang karena anak tidak akan mengingat. Cukup kita tegaskan dan kita ambil dari apa yang mereka harapkan di situ. Mohon maaf sebelumnya Pak Imam. Iya. Nah, dari apa-apa aja yang ada dimunculkan oleh anak. Jadi memang kesepakatan bersama, namanya aja kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya guru yang
harus seperti ini, enggak, tapi memang antara guru dan anak itu harus kita komunikasikan. Kalau kita setuju, anak setuju, insya Allah akan terlaksana. Tapi memang semuanya ini butuh kesabaran kita ya, butuh ketelatenan dan butuh mengingatkan terus tadi, memposisikan diri kita yang tadi posisi-posisi tersebut tadi. Yang paling utama adalah posisi sebagai manajerial. Oke, next. Kegiatan yang berikutnya ini komunikasi dengan orang tua. Saya sudah pernah ya menyampaikan kepada orang tua, Mama mohon dibantu untuk anaknya membawa minuman dari rumah sendiri. Kemudian selain itu yang perlu ditegaskan sekarang, jangan sampai minum dalam satu botol secara bersama, apalagi mulutnya sampai kena botol. Nah seperti itu yang saya agak ini ya, karena kan kita tahu sekarang penyakit banyak ya bisa menular dari hal seperti itu. Nah itu saya harapkan yang gitu. Anak-anak tuh kadang suka bertukar, ini minum, mau minum dong, bagi minum, boleh berbagi, tapi khusus untuk minum dalam satu botol, mohon maaf, saya tidak sarankan yang seperti itu. Ini sudah saya komunikasikan untuk memohon bantuan kepada orang tua murid. Next. Nah, pelaksanaan dan pemantauan, ini pelaksanaannya setiap hari, memang saya minta tolong Bu Dila. Bu Dila minta tolong fotoin ya anak-anak yang bawa, yang nggak bawa siapa aja, yang bawa siapa aja. Difotoin kayak gitu. Kemudian ada pemantauan. Tentu dalam pelaksanaan ini muncul masalah. Ada masalah. Misalnya anak yang nggak bawa minum. Kemudian ketika ditanya, kenapa nak nggak bawa botol nak? Lupa. Kebanyakan anak-anak alasannya lupa. Mungkin ada beberapa yang bilang belum punya Bu, akhirnya besok ada. Ada juga kemarin Bu Dila, ada yang belum punya karena Bu Dila ngasih suatu kuis, ada yang dikasih sama Bu Dila satu botol. Itu Bu Dila cerita ke saya. Oke, ini pelaksanaan dan pemantauan dari BTS. Oke, next. Ini setiap hari memang harus dibiasakan ya. Kita memang harus sabar, harus telaten, terus menerus. Nah, ini segitiga institusi. Ini mana ada Firillah, sebenarnya ada beberapa. Ini saya cut. Ini masalah ketika saya tanya kenapa sih nggak bawa botol minum, ini sebenarnya ada suaranya ya, dia bilangnya lupa, tapi kemarin saya bawa kok Bu. Iya nggak apa-apa, lupa emang wajar, saya bilang. Terus gimana sih nak, kenapa bisa lupa Bu, soalnya tadi buru-buru katanya gitu, di situ di video kan buru-buru kesiangan Bu katanya, karena tadi malam tidurnya kemalaman gitu, jadinya buru-buru. Oh buru-buru, iya sih kalau buru-buru emang banyak yang terlupa biasanya, saya bilang. Terus gimana Miss biar nggak lupa lagi, itu sesuai nggak sih sama kesepakatan kelas kita? Katanya nggak sesuai sih Bu, kan harus bawa, kata dia bilang. Oke, berarti harus gimana? Ya besok saya ingat-ingat Bu, tidurnya nggak malam. Perlu bantuan Bu Guru nggak untuk bilang ke mamahnya? Katanya enggak kok Bu, mama saya, bunda saya biasanya udah ngingetin. Bilangnya gitu sih si Firillah. Jadi di situ ini sudah penerapan segitiga institusi, yaitu posisi manajerial. Ini bukan hanya satu ya, jadi jangan gini, kok anak saya ini, enggak, ini cuma contohnya aja. Ada beberapa, ini cuma saya cuplik ya. Oke. Mungkin, oke, next. Ini ada juga, ini restitusi yang ke Firillah, ada juga yang ke siapa? Ridwan, terus Kavi, ada beberapa lah kemarin yang nggak bawa. Mungkin semoga besok setelah kita lakukan ini dibawa. Oke, next Pak Imam, ini nggak usah dimunculin. Iya. Sama, kemudian oke, agak lama ya Pak, ini panjang videonya. Nah ini refleksi itu dilakukan oleh guru sama murid. Apa sih, kenapa sih refleksi? Bukan refleksi pijet ya ini ya, ini refleksi merefleksikan apa sih yang kita rasakan ketika melakukan kegiatan ini gitu. Jadi bertanya dalam diri sendiri, ini kegiatan kita yang lakuin apa sih hari ini? Perasaan saya apa ya ketika melaksanakan kegiatan ini? Terus manfaatnya apa ya? Ada manfaatnya nggak sih? Kendalanya apa? Terus misalnya ada kendala, solusinya baiknya gimana ya? Kemudian ada kendalanya nggak? Nah, gitu. Nah, refleksi ini anak-anak tuh setiap hari memang saya minta untuk menuliskan jurnal harian. Dari awal tahun pelajaran udah ada. Nah, di budaya positif ini tadi juga saya minta tolong ke Bu Dila. Anak minta tolong dong Bu Dila untuk melakukan refleksi. Jadi ada pertanyaan pemantik dari saya, pasti apa yang terjadi, terus yang dirasakan ketika membawa tumbler sendiri,
kendalanya apa, solusinya mereka sudah bisa menuliskan di buku jurnal mereka. Nanti orang tua murid bisa mengecek buku jurnalnya, itu sudah ada di situ refleksi dari kegiatan ini. Nah, untuk tindak lanjutnya, apakah budaya positifnya hanya BTS ini saja? Tidak. Untuk tindak lanjutnya, saya inginnya nanti ada muncul lagi budaya positif lainnya, misalnya untuk ada ya nanti di kegiatan di semester 2, ada profil P5, profil pelajar Pancasila penguatan, itu ada proyek berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu tentang ini, plastik pengelolaan. Nah, ini refleksi dari anak-anak. Itu nanti berikutnya seperti itu, dan semoga kalau misalnya ini berhasil, inginnya sih bisa diterapkan di Tanah Tinggi 01. Ya nantinya diharapkan bisa jadi budaya positif di Tanah Tinggi 01. Bisa jadi karakternya. Seperti itu. Bu, nanti kantinnya nggak laku dong. Bisa beli di kantin boleh. Bawain aja tumbler yang botol mulutnya lebar yang bisa diisi ulang lagi, seperti itu. Oke, itu saja paparan dari saya, Pak Imam. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Imam. Ya, terima kasih Bu Dinia sudah mempresentasikan materinya tentang BTS. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini ada yang ingin dipertanyakan mengenai tentang BTS yang disampaikan oleh Ibu Dinia tadi. Kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Monggo dipersilakan yang ingin bertanya. Ya, mohon maaf. Selain bertanya, boleh juga bisa memberi masukan atau saran untuk saya untuk kelas kita nanti, boleh. Ya, terima kasih Bu Dinia. Terima kasih Pak Imam. Ayo Bapak Ibu, orang tua murid kelas 4 atau Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu undangan yang hadir pada KIMIT siang hari ini, yang ingin memberikan masukan atau sarannya, monggo dipersilakan. Bu Dini. Abdul. Assalamualaikum Bu Dini. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Kayaknya memang program ini cukup bagus. Tapi memang perlu kita lebih sosialisasikan lagi ke anak-anak kita. Kalau ini sih saya lihat yang selama ini sudah berjalan di kelas 5 ya, kelas 5A. Mungkin nanti kendalanya di itu Bu Darul, atau mungkin Bu Dini, Bu Darul yang disebut lagi. Mungkin nanti lebih yang ditekankan kalau bentuk minum atau bawa tempatnya pakai tumbler itu kan, kalau yang saya lihat di kelas 5A itu memang sudah disiapkan botol aquanya. Enggak, yang sudah berjalan, yang saya lihat yang sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan akan minum di kelas 5A itu kan. Oh iya. Ada botol aqua ya, yang galon yang ya Pak. Ada di botol aqua. Ya, yang galon itu. Mungkin nanti lebih penekanannya di seluruh kelas, terutama memang anak-anak kita kalau bawa minum tumbler kan nanti kan katakan habis ya. Bisa isi ulang lewat botol itu tadi. Kalau yang saya lihat memang di perkembangannya di kelas 4A, karena kebetulan saya ngajar di kelas 4A itu memang anak-anaknya yang saya rasakan memang karena memang ada kesepakatan yang sudah ditempel di dinding sekolah itu, jadi manakala ada sesuatu hal yang memang menurut saya kurang berjalan sesuai kesepakatan itu, saya tinggal mengingatkan. Jadi guru bidang nggak usah teriak-teriak. Kalau saya tuh alhamdulillahnya kalau mengingatkan itu
yang sering saya share ke Ibu Darul itu anak-anak dan segala macamnya. Saya berusaha tidak dengan suara yang kencang atau bahasanya membentak, tidak. Tapi memang kalau 1 kali 2 kali keterusan anak, kadang-kadang anak kan kalau seperti yang dibilang sama Bu Dini tadi, ada anak yang memang tipenya ada yang bosan dan seterusnya. Memang kita perlu tahu juga kenapa anak sampai seperti itu. Jadi menghindari jangan sampai kita penanganannya salah penanganan. Atau kita malah memberi hukuman seperti tadi Bu Dini sampaikan, karena kita ambil singkatnya aja tanpa mencari jalan keluarnya, anak cuma disuruh berdiri atau mengerjakan yang memang di luar daripada ketentuan yang ada. Jadi nggak ada perubahannya. Jadi saya kembali lagi sangat mendukung dengan program ini. Mudah-mudahan hampir seluruh kelas yang kita dari seluruh kelas yang kita ada, dari kelas 1 sampai kelas 6, 14 kelas itu, mudah-mudahan untuk berjalannya program ini harus dijalankan. Karena apapun alasannya, memang ini adalah program bagus. Jangan sampai kalau kita lihat, terutama di kelas tinggi ya, kalau saya lihat di kelas tinggi itu, anak-anak masih cenderungnya kurang minum ya belinya produk botol. Nah, botol itu nanti setelah kosong mereka itu kadang untuk tendang-tendangan dan seterusnya. Jadi mungkin untuk lebih memberikan tanggung jawab ke anak kita, program ini diterapkan ke seluruh kelas yang ada. Mungkin nanti penanganannya ya memang harus lebih sabar seperti tadi Bu Dini sampaikan, karena memang anak-anak kita itu kemandiriannya kan memang harus kita sering-seringnya mengingatkan. Dan mungkin yang lebih ini lagi ke kitanya sebagai seorang pendidik, jangan artinya kalau memang hal-hal yang waktunya katakan istirahat atau mungkin waktunya jam pulang, itu kan waktu-waktu yang krusial gitu. Waktu-waktu yang krusial, anak kadang lepas dari pantauan kita, kegiatannya katakan satu lagi istirahat, lalu kita turun, gurunya turun. Kalau saya sih lebih sering umpamanya waktu istirahat itu saya manfaatkan ada di kelas, jadi saya bisa memantau anak-anak yang memang saya sedang tunggu itu. Ketika saya masuk ke kelas 3, katakan saya keluarnya setelah nanti jam istirahat masuk, baru saya keluar. Kan tidak mesti harus makan minum di ruang istirahat, makan minum. Jadi untuk memantau anak-anak yang memang kalau kita lihat perkembangannya sekarang ini kan cukup lumayan anak-anak kita ini. Tapi kalau pembiasaan tadi yang membawa tumbler terus disiapkan kekurangannya katakan minumnya itu, insya Allah sih bisa berjalan dengan sendirinya, atau mungkin bisa kita tegaskan kembali lagi ke anak-anak itu. Makasih banyak untuk sementara itu, Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul atas masukannya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya emang apa yang disampaikan Pak Abdul tadi bagus sih. Jadi setiap kelas ada botol galon gitu ya Pak ya. Nah, jadi nanti ketika anak yang udah bawa tumbler dan udah isi tadi habis misalnya, terus bisa isi lagi di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti program selanjutnya bisa berlaksana dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin dari Bapak Ibu orang tua siswa kelas 4 ada yang ingin menyampaikan idenya, saran demi kemajuan putra putrinya di SD Nanatinya Melatu. Ya. Oke. Mungkin cukup dari Pak Imam ya. Ada masukan dari Bapak Ibu orang tua murid kelas 4A atau mungkin dari teman-teman semuanya? Mungkin ada saran untuk keberlanjutan di kelas kami, di kelas kita. Mungkin bisa nyontek dari kelas 5A ya Pak Imam ya, yang bawa galon ya. Kalau bawa galon, maaf, menyediakan galon di kelas. Ya.
Ya, alhamdulillah di kelas 5A yang saya pegang sudah diterapkan. Ada galon, ketika nanti 1 galon seminggu sekali, alhamdulillah habis. Nah, ketika nanti hari Senin lagi diisi ulang kembali. Oke, mungkin Bapak Ibu guru juga membawa tumbler juga ya. Ini kan udah sering kita lakukan ya Pak. Oke, bagaimana? Sip. Iya. Ini saya Oke. suruh bawa gini nih. Iya. Iya. Lagi sih. Bawa bekal juga dari rumah, makanan sehat, biar sampah di boleh. sekolah juga nggak banyak. Karena saya melihat miris juga kalau lihat anak-anak buang sampah di tempat yang tidak semestinya. Gitu, seperti itu. Oke, mungkin Pak Imam gimana? Nggak ada nih, boleh Ada. Kalau nggak ada yang bertanya atau memberikan masukan ya boleh dikasih. Pak Ruspendi yang Ruspendi. tadi Ruspendi bilang Pak Ruspendi. Memberi masukan, monggo Pak Ruspendi. Oke, silahkan Pak Ruspendi. Nggak jadi Pak. Masukannya nanti ketemu langsung mau dibisikin sama Pak Ruspendi. Ya, oke, sudah ya. Ya, kalau nggak ada, mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Pinia, Pak Mardianto nih mau kasih masukan. Mana nih Pak Mardianto? Monggo Pak Mardianto, Bu Darul, Bu Nur, Bu Tikoh, Bu Dila keluar, Pak Rido, Bu Atun, Ibu Fat. Ibu Fat mungkin. Banyak begitu ya Bu ya. Gimana Ibu Ayo, Iro? Bu Ira. Boleh nggak kalau ngomong? Boleh Bu Iro, sangat Present boleh. tuh. Boleh. Kalian ya kan. Ini Bu Darul ngomong katanya sedikit, banyak juga nggak apa-apa. Bu Darul angkat tangan, udah baru angkat tangan. Ya Bu Darul. Udah mau Pak Bu Darul. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi atas kesempatannya. Tadi dari Pak Abdullah juga bagus, sangat bagus. Kalau dari saya di kelas sudah saya umumkan juga dari awal masuk sekolah untuk anak-anak membawa tumbler, tidak membawa botol kemasan. Namun seiring waktu berjalan, ada aja anak-anak yang lupa, alasan lupa atau dan lain sebagainya gitu. Yang pada akhirnya mereka beli juga di kantin. Untuk saya dan saya, kalau mungkin bisa atau nggak tahu ya. Bagaimana kalau di kantin itu tidak menyediakan air botol mineral, tapi mereka menyediakan menjual airnya dengan botol yang galon itu. Jadi anak otomatis pelan-pelan mereka, oh iya kalau nggak bawa botol nanti nggak bisa beli air minum. Gitu. Kesananya otomatis anak-anak akan membawa tumbler. Itu aja sih saran saya. Kalau bisa. Terima kasih Bu Terima Darul. kasih Bu Darul. Ya, nggak mau botol kemasan lagi. Begini ingin menanggapi. Oke, jadi gini, mungkin bisa juga seperti itu. Tapi untuk awal-awal itu kan kita juga butuh kolaborasi juga dengan pihak kantin ya. Kita prosesnya, apalagi kita sekolah bukan sekolah tunggal, kita sekolah komplek, ada 2 sekolah yang mungkin ya memang bisa mungkin suatu saat, tapi kan berproses. Untuk proses tersebut dari awal dulu, dimulai dari diri kita dulu, dari kelas kita dulu. Mungkin kita memang harus sering ngingetin anak. Komunikasi juga dengan orang tua yang ada di rumah untuk mengingatkan anak untuk membawa
minumnya. Terus kemudian nanti program berikutnya bisa seperti yang ada di kelas 5A, bisa disediakan minum di kelas, jadi anak itu tidak perlu beli, cukup dia bawa botolnya aja. Mungkin mereka yang bikin malas itu harus ngisi dulu, nyiapin dulu, apalagi yang udah gede-gede biasanya udah dilepas sama orang tuanya kan, jadi harus tanggung jawab diri sendiri kan, malasnya di situ. Tapi itu yang kita latih, rasa tanggung jawabnya dia itu yang kita latih, kemandiriannya dia terhadap itu. Jadi bukan hanya program sebatas program buat bersihnya aja, enggak, tapi nilai dari kemandirian sama tanggung jawabnya. Kita guru juga harus sering ngingetin, pakai posisi kontrolnya yang tadi digunakan. Emang kalau teori sih gampang ya, tapi perlu juga kita harus praktekkan seperti itu. Terima kasih Pak Imam. Oh ya, jadi mungkin apa yang dimaksud Bu Darul tadi pernah sih saya lihat di SMP 28 Johar Baru, itu di kantin sekolah juga disediakan galon tadi itu. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan di sekolah kita nanti 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang bisa menerapkan apa yang dimaksud oleh Bu Darul tadi. Jadi ketika anak itu datang ke kantin yang dibawa tumbler masing-masing gitu. Jadi bagus sih apa yang dimaksud Bu Darul tadi. Nah, mudah-mudahan program-program yang akan datang bisa terlaksana dengan baik gitu. Terima kasih masukannya Darul. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Bapak Ibu, wali murid, ibu-ibu, hebat nih kelas 4A. Ya, menanggapi ya Budin, boleh Budin? Boleh Ibu, silakan Ibu, sangat-sangat diharap. Ya, terima kasih Budin kesempatannya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abdullah dan Bu Darul, nah itu memang diperlukan proses ya dan kerjasama yang baik. Tadi untuk sarannya mungkin di setiap kelas memang kalau seperti itu bisa disiapkan tentunya dengan kerjasama dengan orang tua atau komite ya untuk menyiapkan air mineral atau air isi ulang untuk tumblernya jika anak sudah habis. Nah itu bisa dikomunikasikan atau kerjasama dengan orang tua karena kan itu anak masing-masing ya. Terkecuali kalau misalnya anak yang disediakan menginginkan minuman yang di luar air mineral ya, air putih ya, air bening, air mineral. Misalnya dari kantin menyiapkan minuman misalnya es atau minuman yang lainnya yang tentunya bentuknya itu yang dikemasnya bukan dikemas dalam botol tapi diisi dalam tumbler anak-anak tersebut ya yang menginginkan atau membeli minuman selain air mineral. Nah itu mungkin juga nanti ada kerjasama yang baik sekali lagi tadi dan memerlukan proses yang ya memang tadi seperti yang disampaikan oleh Budin bahwa kita ini sekolah bukan sekolah tunggal, sekolah komplek ya tentunya dengan kerjasama yang baik dan tidak hanya karena di sini juga kalau kita lihat tidak hanya dari kantin saja banyak anak-anak yang belanjanya itu atau membelinya dari luar lingkungan sekolah yang berada di luar pagar sekolah. Nah itu memang perlu kerjasama yang baik juga, komunikasi yang baik juga karena agak ini juga nih untuk kedepannya ya. Sekali lagi memang memerlukan proses yang ya mudah-mudahan niat baik kita untuk menciptakan lingkungan alam kita menjadi lebih baik lagi untuk mengurangi sampah plastik yang ditimbulkan dari kemasan-kemasan minuman baik minuman maupun makanan ya yang terbuat dari plastik. Ya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan budaya positif ini secara bersama-sama. Itu saja tanggapan dari saya Budin.
Terima kasih. Terima kasih Ibu Fat terima kasih, masukannya Bu ya, Fat. semoga nanti bisa terlaksana yang seperti itu. Amin, amin, amin. Semangat, semangat. Semangat. Oke. Lagi yang ingin memberikan masukan, Ibu-ibu Evat, wali murid kelas 4A. Imam, sorry aku nambah lagi. Mohon maaf nih teman-teman, barangkali saya nanti banyak bicara juga. Kan sudah dikasih contoh sama 05, kelas 5 gitu ya. Bentuknya yang botol itu, yang botol aqua itu. Ini kan dialog. Mohon maaf, suaranya putus-putus ya. Putus. Lanjut. Kita kan sudah dikasih contoh sama kelas 5 itu ya, yang sudah ada khususnya untuk minuman itu, yang bentuknya botol aqua itu. Kalau saya perhatiin sih memang ketika istirahat anak-anak memang tidak ada yang beli aqua. Artinya satu kebijakan mungkin yang memang menyangkut kebutuhan anak itu, kita langsung action aja. Kelas 5 itu kan sudah contohnya tuh. Mungkin untuk kelas-kelas yang lain tidak ada tua kemarin kalau ada kan uang kasar di kelas itu bisa juga nanti action aja langsung wali kelas untuk menindaklanjuti pertemuan gini berkaitan dengan kebutuhan akan minum yang tadi sudah. Kalau kelas saya lihatnya memang itu tentang ini itu kan biar sampai Ya, alhamdulillah dikelola oleh komite kelas. Jadi wali murid tidak ini, guru bapak ibu gurunya tidak tahu ya. Ya komite kelas, Pak. Ya komite kelas. Mungkin bisa dicontoh kerja supaya bapak ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Abdul atas masukan. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan membudayakan di sekolah kita, dan untuk kebaikan dan kemajuan sekolah SDN Tanah Tinggi 01. Bu Didi, ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau nggak ada, kita simpulkan. Saya cukup Pak. Terima kasih untuk kesemuanya yang berpartisipasi di kegiatan hari ini. Terima kasih masukannya. Semoga nanti bisa memperbaiki dari program yang sudah ada. Nanti saya juga akan berkolaborasi juga untuk ke kelas 5A ya Pak ya. Ini idenya untuk gimana sih bisa ada galon di kelas seperti itu. Oke. Baik, Bu Dini, mungkin dari kegiatan ini bisa kami simpulkan bahwa budaya positif itu perlu kita kembangkan dan kita biasakan agar terlaksana dengan baik, agar berjalan dengan lancar. Nah, itu perlu adanya kerjasama antara orang tua siswa tiap kelas, dan anak-anak juga perlu
adanya edukasi, dan kita sebagai pendidik jangan merasa bosan dan merasa jenuh juga. Nah, kepada Bapak Ibu orang tua siswa di rumah juga selalu mengingatkan kepada putra-putrinya agar membiasakan membawa bekal minum dalam tumbler. Nah, membawa bekal makan secukupnya juga boleh, dipersilahkan. Nah, gitu. Jadi selama itu programnya positif, selama itu programnya baik, tidak ada salahnya kita laksanakan. Nah, kemudian kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah, kita harus juga bisa dan mampu memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi dengan putra-putri di kelas, kita itu sebagai manajer dan harus bisa memanage dan mengatur anak-anak di kelas kita. Kemudian adanya restitusi, apa yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, itu bukanlah untuk menebus kesalahan, tapi agar putra-putri tadi bisa belajar dari kesalahan, agar anak-anak bisa dan mampu untuk menerapkan budaya positif tadi itu. Karena budaya positif itu perlu ditanamkan dari kecil, dari sedini mungkin, dari jenjang SD. Nah, semoga dengan adanya program yang dirancang oleh Bu Dinia ini melalui program Guru Penggerak bisa memajukan sekolah kita SD Menengah Tinggi 01 dan kemudian bisa menerapkan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Mungkin yang bisa saya simpulkan pada acara siang hari ini itu, kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator kalau mungkin banyak tutur dan kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua dan Bapak kita yang hadir pada hari ini.